Anak itu menutupi tubuhnya dengan kulit kerbau. Lalu dia tertidur. Tanpa sadar dia berubah menjadi kerbau pembajak sawah. Sang ayah sama sekali tidak sadar bahkan menyeretnya pulang. Dia memaksanya membajak sawah. Semua ini karena dia memiliki kecanduan tidur yang serius. Di kelas dengan total 5 siswa. Siswa lainnya serius memikirkan pertanyaan guru. Tetapi dia hanya tertidur. Suara dengkuran bergema di seluruh sekolah. Dengan marah guru mengusirnya. Dalam perjalanan pulang, dia tetap menutup matanya. Bahkan dalam perjalanan, dia tertidur. Dia dengan cepat tertidur. Dia terhuyung-huyung ke depan sungai besar. Anak laki-laki itu akan jatuh ke sungai. Tiba-tiba seekor ayam datang terbang. Dan untuk membangunkannya, dia melihat ke bawah ke kakinya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahaya di depannya. Kemudian dia menggigil untuk pergi ke jembatan kayu. Dia membuang buku-bukunya, berbaring di depan pintu untuk tidur. Ibunya bertanya, mengapa dia menyelesaikan sekolah begitu cepat? Dia bilang dia dikeluarkan oleh gurunya. Sang ibu memandangi anak yang sedang tidur ini, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sang ayah yang sedang mengumpulkan kayu bakar di sebelahnya melihat ini. Dia langsung tidak tahan, jadi dia menariknya. Dengan keras mempertanyakan mengapa dia terus menutup matanya. Dan malas-malasan tertidur. Sang ibu menghampirinya dengan sedih. Meminta ayahnya untuk memaafkannya. Melalui kejadian ini, dia dengan marah berlari keluar rumah. Di perjalanan, dia masih sama tertidur. Tunggu sampai dia mencapai hutan. Dia bersembunyi di balik pohon. Dan melihat seorang pria membuat topeng kepala kerbau. Dia berpikir bahwa hanya dengan memakai topeng ini, dia bisa menyamar sebagai kerbau. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang membuat dirinya terganggu. Untuk mendapatkan topeng kepala kerbau ini, dia menawarkan untuk menggunakan bajak kerbau milik keluarganya sebagai gantinya. Awalnya dia tidak setuju, tapi di bawah permohonannya yang berulang-ulang, memberinya topeng kepala kerbau, kemudian dia memakainya di tubuhnya. Sebagai gantinya, dia juga mendapatkan baju kerbau tersebut. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa dia berpenampilan seperti kerbau. Bocah itu berbaring di tanah dan mulai tertidur. Tapi dengan kilatan cahaya, bocah berkulit kerbau itu benar-benar berubah menjadi kerbau sungguhan. Saat ini, sang ayah sedang naik gunung untuk memotong kayu bakar. Dia tidak tahu bahwa ini adalah anaknya yang berubah menjadi kerbau. Ayahnya bersiap-siap untuk pulang. Bocah itu terbangun dengan terkejut. Dia tidak percaya dia akan menjadi seperti ini. Meskipun dia ingin mengklarifikasi kebenaran masalah ini, tapi bocah ini tidak bisa membuka mulutnya sama sekali. Bocah ini dibawa pulang oleh ayahnya. Dan ini juga dengan cepat menjadi awal dari mimpi buruk. Bocah yang dibawa pulang tidak hanya dikurung di kendang. Setiap hari ayahnya menyeretnya ke ladang untuk bekerja. Setelah lama bekerja, dia kelelahan hingga kehabisan napas. Tetapi ayahnya tidak membiarkan dia berhenti dan beristirahat. Setelah membajak sawah, dia juga harus membantu ayahnya menarik kayu bakar. Mengangkut makanan sangat banyak, sehingga dia tidak bisa maju. Menuruni bukit dengan gerobak makanan. Sampai menabrak sungai, ayahnya pun sangat marah. Hari pun sudah gelap, matahari terbenam menyinari dengan tenang. Dan mereka pun bergegas pulang. Tetapi ketika mereka sampai di rumah, bocah ini tidak diperlakukan dengan baik. Dia masih harus tidur di kandang. Dan harus makan setumpuk rumput yang bau dan sulit dicium. Air mata menggenang di matanya. Hari-hari berikutnya, ayahnya masih menyeretnya ke ladang untuk bekerja. Akhirnya, kekuatannya tidak tahan dan dia jatuh ke tanah. Sang ayah segera mengambil cambuk dan terus memukulinya. Ibu mendengarnya terburu-buru untuk lari. Terus-menerus menghibur bocah kerbau itu. Dia tidak tahu bahwa kerbau di depannya ini adalah putranya. Melihat sudut kelopak mata si kerbau menitikkan air mata. Pasangan itu menganggap usia kerbau terlalu tua. Tidak bisa dipaksakan bekerja di ladang lagi. Segera negosiasi untuk menjualnya ke pasar. Ketika dia mendengar berita itu, dia berbaring di kandang dan menangis tanpa henti. Keesokan harinya, ayahnya membawanya ke pasar, dan air mata di sudut matanya tidak berhenti. Dia tahu betul bahwa dia akan potong. Sesampainya di pasar, sang ayah pergi ke toko pemotongan kerbau. Akhirnya dia mendapatkan 50 koin tembaga untuk menjualnya. Dia melihat ayahnya pergi, dia berteriak keras. Tapi dia hanyalah seekor kerbau. Dia tidak tahu bagaimana membuka mulutnya untuk berbicara. Melihat tidak ada jalan lain,
Dia harus lari dari toko daging kerbau untuk terbang menjauh. Lalu dia berlari ke arah sang ayah. Si tukang jagal melihat pemandangan ini, dan berlari mengejar kerbau tersebut dan berhenti di depan sang ayah. Air mata terus jatuh dari matanya. Berharap ayahnya bisa menyelamatkannya, tetapi dia melakukannya dengan sia-sia. Melihat para tukang daging mengejarnya di belakang, dia harus terus berlari ke depan. Di dalam hatinya saat ini hanya ada satu pemikiran, yaitu terus hidup. Juga di bawah dorongan ide ini, dia hanya berlari 10 km jauhnya dalam satu nafas ke sebuah hutan. Dia menggunakan tanduk kerbau untuk merobohkan seikat pohon. Hentikan tukang daging dari pengejaran. Tetapi tidak lama, tukang daging mengambil tongkatnya lagi dan berlari. Melihat itu, dia berlari ke atas gunung. 4 kaki memang lebih cepat dari 2 kaki. Dia dengan cepat meninggalkan kelompok tukang daging. Sementara dia pikir dia akhirnya diselamatkan. Kemudian tepat di depannya ada jurang maut. Dia memutar kepalanya untuk melihat lagi. Kerbau dikelilingi oleh tukang daging. Hadapi situasi ini, dia mundur selangkah demi selangkah. Tapi dengan kecerobohan bocah kerbau itu jatuh ke jurang ribuan meter. Ternyata semua itu hanyalah impian seorang bocah kecil itu. Tapi sejak saat itu, dia benar-benar memperbaiki kebiasaan tertidurnya. Tidak hanya aktif membantu ayahnya memilih kayu bakar, rajin belajar malam juga sudah menjadi kebiasaannya.